Pernah gak sih lu mikir kalau hidup cuman sekali, kenapa rasanya capek banget hidup di negara sendiri? Bukan karena kita malas, bukan karena kita kurang bersyukur, tapi karena dari bangun tidur sampai tidur lagi selalu ada kenyataan yang gak bisa kita hindarin, yaitu jadi WNI itu mahal, ribet, dan seringkali nggak adil. Di atas kertas kita memang warga negara, tapi dalam praktiknya kita seringkali jadi penonton. Penonton dari kebijakan yang gak kita rancang, penonton dari korupsi yang gak kita lakukan, dan penonton dari ketidakadilan yang dampaknya tetap kita rasakan. Hidup cuma sekali, tapi entah kenapa di negara ini hidup rasanya kayak ujian yang soalnya nggak pernah kita pilih. Nah, di video kali ini kita bakal bahas tuntas sebuah fenomena yang beredar di media sosial, yaitu hidup cuma sekali tapi malah jadi WNI. Dan so, jika kalian tertarik dengan video pembahasan kali ini, jangan kemana-mana dan pantau sampai selesai. Di Indonesia, hampir semua hal butuh uang. Mau sekolah bayar, mau sehat bayar, mau aman bayar, mau cepat harus bayar lebih. Yang ironis, uang itu seringkali bukan buat layanan, tapi buat memuluskan keadaan. Bukan buat kualitas, tapi buat kecepatan. Bukan buat keadilan, tapi buat kedekatan. Korupsi di sini bukan lagi berita yang mengejutkan. Ia sudah jadi latar belakang kehidupan. Kita tumbuh dengan berita pejabat yang ditangkap, difoto pakai rompi oranye, lalu pelan-pelan menghilang dari sorotan. Hukuman terasa ringan, hidup mereka tetap nyaman, dan kita diminta percaya bahwa proses hukum sedang berjalan. Masalahnya ya, yang berjalan lambat bukan cuma proses hukumnya, tapi juga rasa kepercayaan publik. Kolusi dan nepotisme tumbuh subur karena sistem kita lebih menghargai koneksi daripada kompetensi. Anak pejabat dapat jabatan, kerabat dapat proyek, teman dapat perlindungan, sementara jutaan orang lain disuruh untuk bersabar, disuruh antri, disuruh percaya bahwa kerja keras pasti akan dibalas. Padahal ya, realitasnya sering berkata lain. Di negeri ini, kemampuan seringkali kalah dengan kedekatan, prestasi kalah dengan silsilah, dan kejujuran seringkali dianggap naif. Negara selalu hadir saat naik pajak, tapi sering absen saat rakyat butuh perlindungan. Kita diminta patuh aturan, tapi aturan itu seringkali tumpul ke atas dan tajam ke bawah. Orang kecil salah sedikit, tapi dihukum habis-habisan. Orang besar salah besar, tapi dibela rame-rame. Lama-lama kita capek marah, karena marah pun terasa sia-sia. Lu sadar gak, sekarang keadilan punya syarat baru, yaitu harus viral dulu. Kalau kasus lu gak ramai di media sosial, jangan berharap negara bakal cepat. Kalau penderitaan lu gak masuk FYP, lu harus terima nasib dengan sabar. Dan di sini keadilan berubah jadi sebuah tontonan, empati berubah jadi engagement, serta penderitaan manusia berubah menjadi sebuah konten. Orang miskin yang dizolimi harus rekam video mereka dulu. Ibu-ibu yang diperas preman harus upload video dulu. Korban kekerasan harus buka luka mereka ke publik supaya bisa dipercaya. Baru setelah itu, institusi terkait muncul dengan pernyataan resmi dan janji untuk evaluasi. Masalahnya, nggak semua orang punya akses, keberanian, atau energi buat memviralkan diri mereka sendiri. Banyak yang memilih buat diam bukan karena pasrah, tapi karena takut. Takut dibungkam, takut dipersulit, takut hidupnya makin hancur. Sementara itu, pelaku sering berlindung di balik jabatan, seragam, atau status sosial. Mereka tahu tanpa tekanan publik, sistem akan melindungi mereka. Dan inilah ironi besar kita, keadilan bukan lagi sebuah hak, tapi sebuah hasil dari kompetisi perhatian. Dan yang paling kejam, masyarakat mulai terbiasa dengan pola ini. Kita mulai bertanya kenapa nggak diviralin, alih-alih bertanya kenapa sistemnya nggak berjalan baik. Ketika viral menjadi syarat, negara kehilangan fungsinya sebagai pelindung. Ia berubah menjadi apa yang dipakai buat badai api besar. Ketika keadilan datang kalau ramai, yang kita warisi bukan rasa aman, tapi kebiasaan buat bertahan. Kita tumbuh di sistem yang ngajarin kita satu hal, kalau mau selamat harus bersuara keras sendiri. Dan tanpa sadar, pola ini nempel ke cara satu generasi memandang negara, hukum, dan masa depan. Dan di titik ini, pertanyaannya bukan lagi soal viral atau enggak, tapi tentang apa yang tersisa buat mereka yang tumbuh di tengah sistem yang seperti ini. Generasi Z lahir di era kontribusi informasi. Kita lihat semuanya, kita tahu skandal, kita paham kebobrokan, kita sadar ketimpangan. Tapi justru karena itu, kita juga mewarisi kelelahan kolektif. Kita tumbuh dengan mimpi, tapi dikejar realitas. Disuruh sekolah tinggi, tapi lapangan kerja sempit. Disuruh kreatif, tapi regulasi kaku. Disuruh cinta negara, tapi seringkali dikhianatin sistemnya. Dan di titik ini, banyak anak muda yang akhirnya sinis. Bukan karena mereka nggak peduli, tapi karena terlalu sering berharap lalu kecewa. Optimisme berubah menjadi sebuah lelucon, dan nasionalisme berubah menjadi meme. Kalimat hidup cuma sekali tapi jadi WNI bukan sekedar kalimat bercanda. Itu adalah bentuk frustasi yang dibungkus dengan humor. Karena kalau diungkap serius, mungkin
mungkin terlalu menyakitkan. Sadar gak sih? Kita lihat pendidikan mahal tapi kualitas timpang. Kita lihat kesehatan dijanjikan universal tapi aksesnya masih bergantung dompet. Kita lihat hukum bisa dinegosiasi. Kita lihat pejabat salah tetap dilindungi. Lalu negara bertanya, kenapa anak muda sekarang gak nasionalis? Jawabannya mungkin karena cinta butuh keadilan dan loyalitas butuh kejujuran. Sebenarnya Gen Z bukan anti negara. Kita anti kemunafikan. Kita nggak benci negara kita muak dengan sistem yang menormalisasi ketidakberesan. Masalahnya ya, jika kelelahan ini dibiarkan, ia bisa berubah menjadi apatisme. Dan apatisme adalah kemenangan terbesar bagi sistem yang rusak. Karena ketika rakyat berhenti peduli, ketidakadilan bisa berjalan tanpa hambatan. Kalau lu pikir semua ini cuma perasaan pribadi, lu nggak sendirian. Dalam ilmu sosial, kondisi ini disebut dengan institutional distrust, yaitu krisis kepercayaan terhadap lembaga publik saat hukum, birokrasi, dan negara berhenti dianggap sebagai pelindung dan mulai dipandang sebagai sesuatu yang harus dihindari, dicari celahnya, atau ditekan dulu baru bergerak. Dan sadarkah kalian, di era digital semua ini bertemu dengan satu fenomena baru, yaitu trial by social media. Saat kebenaran tidak lagi diuji di ruang hukum, tapi di lini massa. Saat yang diviralkan dianggap lebih valid dan yang sunyi dianggap tidak pernah terjadi. Sekarang pertanyaannya bukan kenapa hal ini terjadi, tapi apa dampaknya ke diri kita sendiri. Dampaknya bukan cuma marah, bukan cuma soal sinis, tapi pelan-pelan lu berhenti berharap. Dan di titik itu yang rusak bukan cuma soal sistem, tapi relasi antar warga dan negaranya. Hidup memang cuma sekali dan gak semua orang bisa memilih lahir di mana. Tapi kita masih punya satu pilihan penting, mau diam atau tetap berpikir. Kritik bukan berarti membenci, bertanya bukan berarti melawan. Justru karena hidup cuma sekali, kita perlu berani menuntut kehidupan yang lebih layak. Bukan hidup tanpa masalah, tapi hidup dengan sistem yang adil. Bukan negara yang sempurna, tapi negara yang mau memperbaiki diri. Jadi pertanyaannya sekarang bukan kenapa negara begini, tapi mau sampai kapan kita menganggap ini normal. Kalau lu ngerasa lelah, lu nggak sendirian. Dan kalau lu ngerasa marah, itu hal yang wajar. Yang berbahaya bukan kemarahannya, tapi ketika kita berhenti berpikir dan berhenti untuk peduli. Hidup emang cuma sekali. Dan kalau emang harus jadi WNI, setidaknya jangan hidup dengan mata yang tertutup. Dan sebelum ditutup, gue mau menyampaikan bahwa diskusi ini nggak boleh berhenti sampai di sini. Menurut kalian, apa hal paling nggak normal yang sering dianggap normal di sekitar kita? Tulis di kolom komentar dan mari kita bahas lebih jauh di video selanjutnya.